Ultimate Martial Divine King, episode 108. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tunggu, tepat ketika guru yang bertanggung jawab di Provinsi Taifeng, Li Gu, muncul dan membantu Guo Shen keluar dari kesulitannya, sebuah suara yang dipenuhi kesombongan tiba-tiba bergema di alun-alun. Semua orang terkejut dan pandangan mereka langsung tertuju ke satu arah. Beberapa pemuda dan pemudi bersemangat tinggi dengan temperamen yang luar biasa berjalan mendekat. Orang yang memimpin bertubuh tinggi dan tampan, dan kesombongan serta keangkuhan di antara alisnya sama sekali tidak tersembunyi. Pada pakaian indah itu, terdapat pola matahari yang menyala-nyala. Pola itu tampak seperti roda emas dengan gigi-gigi tajamnya yang terbuka lebar. Tajam dan arogan. Wah, itu Wei Qingfan. Bahkan Wei Qingfan ada di sini. Dia sangat tampan. Itu dia. Jangan terlalu terpesona. Apa kau tidak melihat Nona Ye Yu di belakangnya? Kudengar Nona Ye Yu dan Chu Hen berasal dari tempat yang sama. Sepertinya mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya, dan hubungan mereka cukup baik. Itu dulu, kamu nggak lihat adegan di turnamen Star Prodigy, kan? Wei Qingfan, tuan muda pertama klan Wei di kota kekaisaran. Selain statusnya yang termasyur, ia juga seorang jenius yang terkenal di Provinsi Taifeng. Saat Wei Qingfan muncul, dia seperti bintang yang cemerlang di kegelapan malam, menarik perhatian semua orang yang hadir. Di belakang Wei Qingfan, Ye Yu mengenakan gaun panjang berwarna merah muda terang. Ia tampak anggun dan elegan, namun juga cantik. Di samping Ye Yu ada Ye Yao, meskipun Ye Yao masih muda, tubuhnya yang tinggi dan fitur-fiturnya yang indah menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang sedang tumbuh. Dibandingkan dengan Ye Yu, Ye Yao tidak kalah, malah lebih lincah dan halus. Kakak Chu Hen, Ye Yao menatap Chu Hen di atas panggung, dan secercah kejutan melintas di matanya yang besar dan cerah. Wei Qingfan, mereka akhirnya bertemu. Di peron, Chu Hen tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tombak penghukum iblis di tangannya. Wajah tampannya tertutup lapisan es. Di bawah tatapan heran dan bingung semua orang yang hadir, Wei Qingfan perlahan dan mantap melangkah ke panggung tinggi. Ia berhenti 1 meter dari Chu Hen, dan di balik tatapan mengejeknya, tersirat ekspresi merenung. Itu hanya 200 batu kristal primordial bermutu tinggi, aku akan mengembalikannya untuknya. Menabrak, kerumunan orang menjadi riuh begitu dia mengatakan hal itu. Seruan-seruan terdengar riuh rendah bak ombak pasang. Guo Shen, yang berada di samping, tampak terkejut. Di bawah panggung, Li Gu, Zuo Mo, Ren Wei, Mu Feng, dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Setelah itu, Wei Qingfan dengan santai mengeluarkan kantong sutra emas yang cantik dan memberikannya kepada Chu Hen. Ini 200 batu kristal primordial bermutu tinggi. Kalau menurutmu kurang, kau bisa naikkan harganya. Senyum tipis dan sembrono muncul di wajah Wei Qingfan. Ketika ia mengangkat tangannya di depan Chu Hen, jari-jarinya mengendur, dan kantong sutra emas yang indah itu jatuh ke tanah. Bang! Kantong kain yang berisi 200 batu kristal primordial bermutu tinggi jatuh berat di samping kaki Chu Hen, menimbulkan awan debu. Dermawan, benar-benar dermawan. 200 batu kristal primordial bermutu tinggi, dan dia bahkan tidak peduli sedikit pun. Penghinaan yang nyata. Dia dengan ceroboh melemparkan kantong itu ke tanah, mempermalukan Chu Hen seperti seorang pengemis. Dalam sekejap, kerumunan itu meledak dalam hiruk-pikuk suara. Cek-cek, memang pantas tuan muda pertama keluarga Wei. Berapa banyak orang yang bisa menyamai kemurahan hatinya. Nona Ye Yu sungguh beruntung. Jarang sekali tuan muda Wei Qingfan menyukainya seperti ini. Aku sangat iri. Saat dia mendengarkan suara-suara iri di sekelilingnya, bibir Ye Yu tak dapat menahan senyum penuh arti. Di sampingnya, Ye Yao menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiaranya. Wajah mungilnya menegang, dan ada raut ketidakpuasan di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa selalu ada orang yang tidak bisa akur dengan Chu Hen. Sebelumnya, Ren Chong, dan sekarang Wei Qingfan. Terlebih lagi, orang-orang ini semua ada di sisi saudara perempuannya. Selain merasa heran dengan Wei Qingfan, orang banyak juga merasa simpati terhadap kemalangan yang dialami Chu Hen. Terlepas dari apakah Chu Hen mengambil 200 batu kristal primordial bermutu tinggi di tanah, itu tetap saja merupakan penghinaan. Menghadapi aura Wei Qingfan yang kuat, Chu Hen benar-benar tertekan. Meskipun penghinaan ini tidak terdengar, namun itu luar biasa berat. Melihat pemandangan ini, Ye Yu, yang berada di bawah panggung, semakin gembira.
Ini adalah pertama kalinya Chu Hen dan Wei Qingfan bertemu langsung, tetapi Wei Qingfan dengan mudah membuat Chu Hen tak bisa mengangkat kepalanya. Suasana hati seperti ini membuat Ye Yu sangat senang. Ini keterlaluan, Mu Feng mengumpat dengan marah dari sisi prefektur Tensei. Namun, Li Huiye, Zhou Lu, He Qingyuan, dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala dalam hati. Mereka semua pernah mendengar tentang Wei Qingfan. Selama Wei Qingfan ingin berurusan dengan seseorang, tidak banyak orang yang akan berakhir baik. Berdasarkan kemampuan Chu Hen saat ini, itu sungguh tidak cukup di hadapan Wei Qingfan. Angin dingin dan suram bertiup lewat. Aura tak kasat mata yang terpancar dari tubuh Wei Qingfan secara langsung menekan kerumunan. Senyum acuh tak acuh muncul di wajahnya, dan tatapannya ke arah Chu Hen penuh dengan penghinaan dan ejekan. Perasaan ini seperti melihat semut yang lemah. Tak seorang pun yang hadir dapat menolong Chu Hen, dan tak seorang pun dapat meredakan rasa malunya saat ini. Kantong uang di tanah jelas merupakan penghinaan besar. Entah Chu Hen menginginkannya atau tidak, itu sangat mengganggu pemandangan. Namun, saat semua orang menyaksikan martabat Chu Hen diinjak-injak oleh Wei Qingfan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat seringai menghina serupa muncul di wajah Chu Hen. Itu hanya 200 batu kristal primordial bermutu tinggi. Aku, Chu Hen, tidak peduli. Namun bagaimana mungkin niat baik Tuan Muda Wei bisa terbuang sia-sia? Jadi, suara Chu Hen terhenti, dan tombak pembunuh iblis di tangannya langsung mengangkat tas kain di tanah ke udara. Batu kristal primordial bermutu tinggi ini adalah hadiah untuk semua orang di sini. Begitu suara Chu Hen jatuh, tas kain berisi 200 batu kristal primordial bermutu tinggi itu seakan meledak dengan keras. Langit dipenuhi batu kristal primordial bermutu tinggi yang berkilauan, bagaikan hujan kembang api yang mekar, berhamburan ke segala arah dengan panggung sebagai pusatnya. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Hen memegang tombak secara diagonal di belakang punggungnya, dan kesombongan seorang pemuda membumbung tinggi ke langit. Wajahnya yang tegas dan tatapan matanya yang dalam memikat kekaguman banyak orang di ruangan itu. Batu kristal primordial bermutu tinggi yang berkilau dan gemerlap jatuh bagai hujan. Mata semua orang di bawah panggung berbinar, dan mereka semua mulai berebut untuk mengambilnya. Haha, terima kasih, adik muda Chu Hen, teriak seorang siswa dari prefektur Tensei. Untuk apa kau berterima kasih kepada adik muda Chu Hen? Seharusnya kau berterima kasih kepada Tuan Muda Wei atas kemurahan hatinya, haha. Mu Feng mengejek dengan nada aneh, dan nadanya penuh sarkasme. Zuomo, Li Gu, Ye Yu, Guo Shen, dan yang lainnya tercengang. Tak seorang pun menyangka Chu Hen akan melakukan tindakan seperti itu. Harus diakui, tindakan ini cukup kejam. Bukankah Anda murah hati dalam memberi uang? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu bermurah hati sepuasnya. Apakah kamu tidak peduli dengan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi ini? Kalau begitu aku tidak peduli lagi. Melihat senyum sembrono di wajah Chu Hen, ekspresi Wei Qingfan langsung muram. Sejujurnya, mengeluarkan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi sekaligus memang menyakitkan baginya. Tetapi jika dia dapat mempermalukan Chu Hen tanpa ampun dan mencapai tujuannya, itu akan sepadan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Hen akan begitu kejam, membuang 200 batu kristal primordial bermutu tinggi dan menyebarkannya ke kerumunan. Sambil menghilangkan rasa malunya sendiri, dia juga membuat Wei Qingfan kehilangan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi tanpa alasan apapun. Serangan balik ini sungguh kejam. Tentu saja, Chu Hen sendiri tidak merasakan tekanan apapun. Meskipun 200 batu kristal primordial bermutu tinggi bukanlah kekayaan yang sedikit baginya, ia merasa sangat nyaman untuk menyia-nyiakannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki 100 batu kristal primordial bermutu tinggi yang diberikan Ren Wei sebagai kompensasi di cincin penyimpanannya. Setidaknya, itu pasti cukup untuk waktu yang lama. Saat batu kristal primordial yang berkilauan jatuh ke atas panggung, tatapan Chu Hen dan Wei Qingfan bertemu di atas panggung. Udara seakan dipenuhi aroma mesiu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua saling berhadapan. Meskipun Wei Qingfan sudah lama terkenal dan kultivasinya jauh melampaui Chu Hen, Wei Qingfan tidak memperoleh keuntungan sedikit pun hari ini. Dendam baru dan hutang lama. Dendam antara keduanya tumbuh semakin intens dan telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, kata Wei Qingfan dingin. Beberapa kata sederhana itu penuh dengan ancaman. Chu Hen terkekeh dan mengangkat bahunya, tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah berkata demikian, Wei Qingfan mendengus dingin dan berjalan turun dari panggung dengan ekspresi muram. Pada saat ini,
200 batu kristal primordial berkualitas tinggi telah dibagikan oleh penonton di bawah panggung. Mereka yang mengambil batu kristal primordial semuanya berseri-seri karena kegembiraan. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan harta karun seperti itu hanya untuk menonton pertunjukan. Tentu saja, tidak ada yang akan berterima kasih kepada Wei Qingfan. Meskipun batu kristal primordial itu miliknya, Chu Hen lah yang membagikannya. Di sisi Provinsi Taifung bisa dibilang telah kehilangan seluruh mukanya hari ini. Ren Wei telah membayar 100 batu kristal primordial bermutu tinggi, telapak tangan Guo Shen telah tertusuk, dan Wei Qingfan juga telah kehilangan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi tanpa alasan apapun. Semua karena Chu Hen saja. Kakak Chu Hen hebat sekali. Ye Yao bertepuk tangan, tanpa sadar merasa senang dengan penampilan Chu Hen barusan. Ekspresi Ye Yu sangat jelek, dan wajahnya tertutup embun beku. Setelah itu, Chu Hen juga turun dari panggung, dan kerumunan dari prefektur Tensei segera menghampirinya. Haha, adik Chu Hen, kau sungguh hebat. He Qingyuan mendekat dan memukul dada Chu Hen pelan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membuat Wei Qingfan dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Kau benar-benar rela menghabiskan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi itu. Liu Yue ikut tertawa. Hehe, Marshal Feng ini semakin mengagumimu. Terimalah lututku. Menanggapi pujian mereka, Chu Hen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Tepat pada saat ini, beberapa tatapan yang menyiratkan niat jahat tiba-tiba tertuju padanya. Hati Chu Hen terguncang. Ia mendongak dan melihat beberapa sosok muda berjalan ke arahnya. Di antara mereka, ada 3 wajah yang dikenal.